Ujian kita terhadap Nabi Agung Muhammad, maka Allah kala ini pun sebut kita di sela-sela keramaian para malaikat yang ada di sisi Allah. Bahkan kata Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa yubahi bihimul malaikah. Allah Subhanahu wa taala saat ini detik ini banggakan kita di hadapan para malaikatnya. Allah Subhanahu wa taala di samping ia sebut kita di hadapan para malaikat, Allah banggakan kita saat ini detik ini di hadapan para malaikatnya karena agungnya mulianya pertemuan kita di tempat ini saat ini waktu ini karena apa yang kita lakukan di dalamnya. Mudah-mudahan sebab berkahnya Allah sempurnakan segala nikmatnya kepada kita dan digolongkan kita sebagai hamba-hamba yang pandai mensyukuri segala nikmatnya. Allahumma amin. Dan senantiasa salawat salam Allah limpah ruahkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad, yang karenanya Allah istimewakan kita, yang karenanya Allah muliakan kita, yang karenanya Allah banyak khususkan anugerahnya terhadap kita, yang karenanya Allah jadikan kita umat termulia terbaik, yang karenanya Allah Subhanahu wa taala haramkan kita haramkan umat-umat sebelum kita untuk masuk ke dalam surga sebelum kita umat Nabi Agung Muhammad masuk ke dalam surga. Begitu juga bagi keluarganya para sahabat pengikut dan para pencinta dengan niat harapan Allah Subhanahu wa taala golongkan kita semua dan saudara kita kaum muslimin dimanapun mereka berada sebagai pengikut dan pencinta Nabi kita Muhammad. Allah jadikan kita dan semua sebagai hamba yang dicintai oleh Nabi-Nya Muhammad. Mudah-mudahan kalau Allah masukkan kita ke dalam surga bersama Nabi-Nya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Allahumma amin. Amin. Allahumma amin. Kita baca maulid, kita baca burda, tujuannya untuk membangkitkan semangat, untuk membangkitkan keinginan, harapan, untuk meluruskan tujuan niat. Karena kita hidup di dunia sementara, tidak ada orang yang kekal di atas dunia. Andaikan ada yang kekal di atas dunia, maka yang layak untuk kekal adalah para nabi rasul, dan yang paling layak pantas untuk kekal adalah Nabi Agung Muhammad dari kalangan mereka para nabi dan rasul. Tapi ternyata tidak, dan Allah jadikan seperti itulah dunia. Seperti seorang syair mengatakan, dunia mahilil magar wa inna mahilil mamar fakir wa amin fil nazar wa la takun kasa iman. Dunia ini bukan untuk kita menetap selamanya. Wa inna mahilil mafar, sesungguhnya ia dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai tempat untuk kita pergi, tempat untuk kita melaju berjalan kemana? Ke akhirat. Situlah ada tempat kita yang hakiki, surga Allah insyaallah. Tanpa dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Andaikan dihisab, dimasukkan kita ke dalam neraka, gosong kita, hitam seperti kopi yang kita minum ini, saya minum, hitam, lebih hitam mungkin. Masuk sini. Betul kan? Lebih hitam mungkin hitam legam. Kamera tinggi lagi. Setelah dipanaskan, dibakar, dibersihkan karat dosa yang melekat di mata, telinga, lisan, lahir batin kita, tapi karena tersisa keimanan dalam hati kita, sebagaimana Imam Muslim mengatakan, kal haud tabyadul wujuhu bihi minal usati wa qad ja'uhu kal humami. Bagaikan telaga, artinya ma'ul haya. Nanti di surga ada sana ada ma'ul haya, air kehidupan. Kalau haudhu bagaikan telaga, yang di situ ada ma'ul haya. Tabyadul wujuhu bihi minal usa, yang menyebabkan muka sekujur tubuh kita menjadi putih, bersih, bersinar, cemerlang. Bahasa kita sekarang glowing. Bukan binian aja yang glowing, laki pun lakian pun glowing di sana nanti. Minal usah, dari orang-orang yang ketika hidup di atas dunia ia ahli maksiat. Tapi setelah dicelup oleh Allah Subhanahu wa taala di telaga itu yang berisi dengan ma'ul hayah, yang tadinya
Masya Allah, jauh kal humami, mereka datang ke telaga itu kal humami, seperti arang berikat, hitam legam, karena perbuatan dosa masuk ke air tersebut karena tersisa keimanan yang tersimpan dalam hatinya, yang tubuhnya tadi sudah namanya hitam kelam, melekat, gosong, maka mulai tumbuh sanggih tabyadul wujuh bihi, sehingga mukanya, sekujur tubuhnya putih, bersih, glowing. Baru namanya bergaul dengan penghuni surga Allah Subhanahu wa ta'ala, masuk ke dalam surga Allah. Itu tempat tujuan kita. Fafkir wa am'in fin nazar, fafkir, maka renungkanlah, wa am'in fin nazar, dan betul-betul kau perhatikan dalam namanya nazar, melihat, merenung dalam kehidupan ini. Wala takun kasahima, jangan jadi seperti binatang, kerjanya makan, minum, berak, kami selesai pulang ke kandangnya, isok kayak tujuan. Nggak ada kambing ke majelis. Ada nggak kambing ke majelis? Nggak ada. Kerjanya esok kayak itu juga, makan, minum, berak, bekandang, pulang lagi. Ada manusia. Jangan jadi seperti itu. Ini kesempatan bagi kita dunia. Untuk kita berbekal. Allah mengatakan wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wa taquni ya ulil albab. Berbekal. Allah suruh kita untuk berbekal. Allah tahu enggak bahwasanya segala kehidupan kita, perbuatan kita, amal kita, jangankan amal yang kita lakukan, kita ciptaan Allah. Adanya kita ciptaan Allah. Amal yang kita lakukan ciptaan Allah. Adanya aja kita ciptaan Allah, apalagi amal yang kita lakukan bagian daripada ciptaan Allah. Allah tegaskan kepada kita, wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Sesungguhnya akulah Allah yang telah menciptakan kalian, dan apapun yang kau lakukan saat ini sampai seterusnya, Allah yang menciptakan. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala perintahkan kita untuk berbekal. Wa tazawwadu, hambaku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, berbekallah kalian. Dan Allah sebutkan kepada kita, fa inna khairaz zadi taqwa. Ketahuilah sesungguhnya bekal terbaik adalah ketakwaan kepada Allah. Wattaquni ya ulil albab, bertakwalah kalian kepadaku wahai hamba-hamba yang memiliki hati, akal, hati nurani yang bersih, yang baik. Kita baca Maulid Habsyi ini diganti baca Buddha terus atau selang-seling? Sekali Buddha, sekali Habsyinya. Masya Allah, semua tujuannya sama, walaupun jalannya beda, tapi tujuannya sama. Ada yang masuk dari gang ini menuju rumah Haji Iyus dari gang 9 Antasari. Ada yang masuk sini dari gang 7 Antasari juga di sana, tapi gang 7 sebelah situ. Ada yang masuk dari Bangkres, seperti saya masuk dari Bangkres sebelah Al-Pamidi itu ya, sebelah Al-Pamidi masuk. Ada yang dari atas ke bawah, kayak Udin, mana Udin? Hilang Udin. Pulang kampung Udin. Bisa juga Udin pulang kampung. Menjebat turuk cari, ya tuh cari banyak jalan, lebih semua tujuan sama sebagaimana Rasulullah mengatakan, sesungguhnya iftaraqatil yahud ala 71 firqah wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa sataftaraq ummati ala 73 firqah. Agama kala asal mengatakan berpecah orang-orang Yahudi dalam menjalankan agama mereka, terbagi menjadi 71 golongan kelompok. Nasrani menjadi 72 golongan kelompok, dan umatku akan terpecah menjadi 73 golongan.
dalam namanya melaksanakan syariat, dalam melaksanakan agama. Tapi tujuannya satu. Selagi mereka memiliki iman, tujuannya satu. Tujuannya kita yang baca maulid, tujuan kita mau apa? Ya masuk surga dengan bacaan maulid. Tujuan kita yang namanya berhabsi, tujuan kita bertahlil, tujuan kita yang berziarah, yang dipadahi oleh kuburan itu ahli bid'ah, syirik bid'ah, syirik bid'ah. Apa tujuan kita? Ya masuk surga. Apa tujuan mereka yang membid'ahkan kita? Neraka. Ya tujuan mereka untuk masuk surga. Tapi culas mereka, Bang. Bebuan itu culas, kenapa? Karena mereka ingin masuk surga mereka aja, Bang. Kita dilarang masuk surga. Culasnya mereka, Bang. Hah? Kalau kita kan enggak. Alhamdulillah kita enggak culas. Kita kepengen semua masuk surga. Kita kepengen semua masuk surga. Nah, begitu juga ada kedua yang lainnya. Semuanya tujuan adalah namanya kembali kepada Allah, ke surga Allah Subhanahu wa taala, walaupun dengan berbagai macam jalan. Tidak mungkinlah kalau ada yang kita tak boleh kalian datang ke Wadah Haji malam Jumat kecuali melalui gang 9 depan. Kalau tidak kalian tuh ahli bid'ah, haram syirik. Kalau dari gang 7 sampai dari Bangkres, kira-kira begitu kan? Salah. Enggak boleh begitu, Bang. Hargai yang datang dari Bangkres. Kenapa? Ya sama juga tujuannya juga ke sini kenapa? Mencari taman surga, biar dapat ampunan Allah, dekat dengan Allah dan baginda Nabi Agung Muhammad. Hargai Bang yang datang dari gang 7, apalagi datang dari atas, orang sakti itu. Kalau bisa datang dari atas, ya harga. Wa qul i'malu, Allah mengatakan beramallah kalian. Fasayarallahu amalakum, Allah akan lihat amal. Allah akan lihat hati. Allah akan menilai amal kalian. Yang nilai amal kita siapa? Allah. Yang menetapkan seseorang masuk surga neraka siapa? Allah, bukan amal kita. Amal kita walaupun kita ibadat 1 miliar tahun, tidak masukkan kita ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala ibadat kita. Yang masukkan kita ke dalam surga siapa? Ya Allah, bukan ibadat kita, bukan amal kita, bukan ketakwaan kita, bukan yang lainnya yang masukkan kita ke dalam surga. Ya Allah, Allah semata anugerah Allah Subhanahu. Kenapa? Karena yang membuat kita bertakwa siapa? Allah. Yang membuat kita mampu untuk bertakwa ya Allah. Berarti yang membuat kita masuk surga siapa? Ya Allah. Begitu juga neraka. Yang membuat kita masuk neraka siapa? Ya Allah. Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah punya Allah. Allah naruh ini di sini, Allah naruh ini di sini, ya urusan Allah. Urusan Allah bukan urusan kita. Tidak boleh kita memastikan diri kita masuk ke dalam surga, padahal belum pasti, Bang. Ya kalau orang dipastikan meninggal dalam keadaan iman pasti masuk surga. Kalau dipastikan meninggal dalam keadaan iman pasti masuk surga. Tapi kita meninggal belum. Makanya Imam Ghazali mengatakan dalam kitab Bidayatul Hidayah, orang yang baik itu siapa mereka? Ya orang yang baik di sisi Allah. Orang yang jelek itu, yang tidak baik itu orang siapa? Ya orang yang tidak baik di sisi Allah. Di sisi Allah, bukan di sisi kita. Ya di sisi Allah, tahu enggak kita? Ya enggak tahu. Imam Ghazali mengatakan kapan kita tahu itu orang baik? Ketika meninggalnya. Kalau yang meninggal husnul khatimah berarti itu orang baik di sisi Allah, walaupun dari awal hidupnya sampai sebelum meninggalnya hancur, Bang. Mujib dari awal hidup, lahir sampai mati mujib. Sebelum mati selangkah lagi, masya Allah, bertobat sedin jadi orang baik, meninggal dalam keadaan baik, husnul khatimah, ahli surga, berarti itu orang baik. Walaupun kita nyangka dia orang tidak baik, ternyata itu orang baik. Kenapa? Meninggalnya baik, berarti dia baik. Begitu juga sebaliknya. Kita nyangka malaikat, Pak.
Masya Allah, Masya Allah, hadirnya hebat, luar biasa, luar biasa.